Oke, salam jumpa. Bagaimana pupuk untuk merangsang buah dan bunga kakao? Bisa dirangsang dengan pemberian pupuk yang kaya dengan fosfat dan kalium. Saksikan selanjutnya. Oke, kenapa bawang merah tidak bisa tumbuh di Kalimantan Barat, Pontianak? Oke, ada beberapa kaidah atau faktor yang mempengaruhi bisa tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman. Yang pertama adalah iklim, terus tanah, jenis tanah, ya termasuk pH dan lain-lain, sumber air, itu juga ya, itu salah satunya itu. Nah, mungkin tidak semua di Kalimantan tidak bisa bawang merah, mungkin ya. Dilihat apakah di situ sumber airnya minimal dicek pH-nya berapa. Nah itu perlu sekali karena apa? Bawang merah ini adalah penyiramannya itu luar biasa ya. Baik itu bawang merah yang ditanam di daerah Jawa Tengah, Brebes, Demak, Kudus, Tegal, maupun bawang merah yang ini sistem pengairannya dia di legowo kayak tanaman padi ya. Tapi ada juga sistem penyiraman pakai sprinkle, itu yang dilakukan petani di Sulawesi Selatan, Enrekang. Itu mereka pakai sprinkle ya. Ya, kalau menurut kami itu lihat dulu pH tanahnya berapa, pH airnya berapa. Karena ini vital sekali ya. Nah, sedangkan di Kalimantan mungkin karena daerah Kapuas itu kan mungkin pH airnya rendah ya. Coba nanti dicek. Ya. Tapi kalau dilihat dari iklim apa itu ya sebenarnya nggak ada masalah. Cuma yang mendukung budidayanya itu air dan tanahnya, mungkin itu perlu dipersiapkan dengan matang ya. Karena yang saya tahu bahwa di Kalimantan Barat ini sumber airnya ya rata-rata dari sungai. Jadi mungkin pH-nya atau ada treatment apa supaya pH-nya ya bisa naik lah ya. Oke. Yang kedua, apakah hasil penguapan dari urea bisa ditangkap oleh stop mata bagian bawah daun? Oke, penguapan urea itu adalah amoniak. Ini ya, bisa ditangkap atau tidaknya ini harus ada data empiris ya, data beneran ini. Data beneran. Bisa nggak stop mata menangkap amoniak ini? Perlu dikaji. Karena saya belum punya data empirisnya. Nah ini bisa ditangkap berapa persen dari penguapan urea ini ya. Apakah stop mata bisa menangkap gas ya yang berupa amoniak atau enggak? Nah ini harus ada data empiris ya. Oke, berikutnya pertanyaan, bisakah NPK profesional dicampur dengan subur kali dan karate plus boroni untuk masa pembesaran buah durian? Ini adalah karena ditabur ya, jadi tidak masalah. NPK profesional, subur kali, karate plus boroni, atau NPK grower, subur kali, karate boroni, silakan.
ya. Ini karena buffer dari tanah ini tinggi ya. Yang penting pencampurannya atau perbandingannya itu ya sesuai ya. Karena masa pembesaran ini biasanya kalium lebih besar ya. Jadi lebih besar ini. Terus nitrogennya yang pupuk sumber nitrogennya itu yang lebih sedikit, biasanya seperti itu ya. Terkait buah jeruk mengkal, selama pembuahan setiap bulan saya tabur 1 genggam campuran Mutiara Grower subur kali Kalate Boroni. Malah sekarang daunnya menguning dan buah mulai rontok. Solusinya, nah ini 1 genggam ini berapa gram ya? Genggam gini 2 tangan atau genggam 1 tangan ini. Terus aplikasinya dekat batang atau agak jauh. Nah ini ya bingung juga kami ya. Tapi kalau 1 genggam gini ya mungkin 1 on ya. Ya kira-kira 1 on lah ya. Satu tangan, genggam tangan ini ya mungkin 1 on. Kalau jeruknya berumur 3-4 tahun sih nggak masalah. Selama drainasenya bagus, air tidak menggenang, setiap bulan pun nggak masalah. Kalau umur tanamannya ya 3-4 tahun gitu. Kalau nggak tahu kalau umur tanamannya di bawah 1 tahun, ini nggak disebutkan di sini ya. Solusinya ya hentikan, jangan ada aplikasi pupuk dulu ya, dibiarkan. Terus ya drainasenya diatur ya, jangan sampai air tergenang karena ini mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman jeruknya. Kenapa racikan melon hidroponik di aplikasi petani cerdas? Racikan AB mix melon takarannya dikit, kalau hidroponik sayuran agak banyak racikannya. Kenapa? Nah ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing tanaman. Karena yang di petani cerdas ini adalah racikan hanya 3 atau 4 bahan saja ya, yaitu Plekci, Mag-S kalau nggak salah ya. Terus ada Vitapleknya itu. Terus ada MAP-nya kalau nggak salah ya. Belum tentu ini ya. Sayuran daun itu kebutuhannya lebih sedikit dari tanaman buah-buahan, belum tentu juga ya. Karena kita menghitungnya pakai kalkulator hidrobadi itu ya. Mungkin melon lebih sedikit, ini kita hanya memakai racikan 1 fase saja. Jadi dari awal sampai panen seperti itu untuk melon ya. Tapi mungkin nanti masa vegetatif EC-nya berapa, ppm-nya berapa, terus nanti pembentukan bunga berapa. Nah ini biasanya main di situnya ya. Kalau untuk timbangan ya bisa saja lebih sedikit ya. Ya kurang lebih lah, lebih sedikit. Masa pembesaran buah nanti EC-nya atau ppm-nya berapa, biasanya seperti itu. Tapi kalau sayuran daun rata-rata itu biasanya ya flat lah. Walaupun dibedakan ya mungkin hanya 2 fase saja, awal dan masa pertengahan. Tapi kalau melon biasanya EC-nya itu ada vegetatif, pembungaan, pembesaran, terus pematangan, itu biasanya seperti itu. Dan di petani cerdas itu guidance aja supaya orang belajar memulai berhidroponik itu gampang ya. Kalau pengen sesuai dengan ini ya harus pakai 8 racikan, 8 bahan atau 12 bahan. Itu baru nanti sesuai dengan kebutuhan
masing-masing tanaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, bertanya pupuk apa yang tepat untuk merangsang pembungaan dan agar bunga tidak rontok selama pembesaran buah kakao. Nah, ini ya. Untuk merangsang pembungaan biasanya kita sarankan pupuk yang sumber fosfat dan kaliumnya tinggi. Bisa diracik, bisa dalam satu pupuk. Misalnya satu pupuk ini ya tinggal pakai aja NPK Mutiara Profesional atau Merauke MKP. Itu yang satu pupuk. Tapi bisa juga diracik, misalnya Merauke Fosfat campur KCL atau KKB. Ini bisa juga ya. Nah, untuk nanti selama pembungaan dan pembuahan nggak rontok ya bisa campurkan dengan Karate Plus Boroni, itu kalsium yang siap saji ya. Atau ya nanti dijaga pH-nya dengan diaplikasikan dolomit ya atau kaptan. Ini bisa juga supaya pH-nya stabil dan tidak mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih.